Halo, saya Elia Farina Syawati, NPM 67 kelompok 2 dari kelas A. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang penulisan kata dan bentuk singkatan dalam EYD. Apa sih penulisan kata itu? Berdasarkan etimologi, kata ejaan berasal dari kata eja yang berarti melafalkan huruf-huruf atau lambang bunyi bahasa. Ejaan adalah kaidah-kaidah bicara melambangkan bunyi-bunyi kata dan kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf dan penggunaan tanda baca menurut KBBI 2002. Jadi, ejaan adalah tata cara penggunaan kata, kalimat, dan tanda baca dalam bentuk tulisan maupun lisan. Adapun juga penulisan kata menurut Kosasih pada 2007. Ejaan adalah peraturan tentang perlambangan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu. Sedangkan menurut Alek dan Ahmad pada 2018, ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujuran, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf dan tanda baca. Selanjutnya, materi pertama yaitu bentuk singkatan dalam EYD. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya A titik H titik Nasution. Dan kedua ada singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya NKRI, UI, PBB. Dan yang terakhir ada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya HLM titik, DLL titik, DSB titik. Bentuk akronim dalam EYD. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata. Contoh akronim di sini yang pertama adalah akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya bin, pasi, lan. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kecil. Misalnya iptek, pemilu, dan tilang. Yang ketiga, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog dan Suramadu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata sandang, si dan sang. Kata sandang adalah suatu kata yang tidak memiliki arti atau makna khusus yang digunakan sebagai penjelas kata benda yang diletakkan sebelum kata benda. Makna kata sandang sendiri tergantung dengan makna kata yang ada di belakangnya. Di sini dijelaskan bahwa kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Karena di sini kata yang mengikuti kata si adalah pengirim, maka otomatis kata si harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh yang kedua, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Karena di sini kata yang mengikuti kata sang adalah kancil, maka otomatis kata sang dalam kalimat tersebut harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Di sini dijelaskan lagi bahwa huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Contohnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Karena di sini Sang Pencipta merupakan unsur nama Tuhan, maka kata sang dalam kalimat tersebut harus ditulis terpisah dan huruf awal kata sang yaitu S harus menggunakan huruf kapital. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pemakaian tanda baca titik dan tanda baca koma. Tanda baca titik 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan titik. Misalnya, mereka duduk di sana titik. Contoh kedua, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, koma, tahun, koma, judul, koma, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda atau tanda seru titik, dan tempat terbit titik, misalnya Pusat Bahasa titik Departemen Pendidikan Nasional titik 2008 titik Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia titik Jakarta titik. Yang kedua,
ada tanda baca koma. 1. Titik tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan titik. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi titik. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan titik. 1, 2, titik, 3 tanda seru. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat mazmur, dalam kurung setara, tutup kurung, titik.